Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Ajar Fauji Nadiansah dari Prodi Bisnis Digital kelas B semester 3. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil analisis penelitian yang telah kelompok kami kerjakan. Nah, judul analisisnya yaitu pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan masyarakat generasi Z di Garut. Nah, metode analisis SEM adalah metode analisis statistik untuk melihat hubungan antara beberapa faktor yang saling berpengaruh. Nah, di dalam analisis SEM ini ada dua komponen utama, yaitu yang pertama itu ada outer model atau model pengukuran, dan yang kedua itu ada inner model atau model hubungan. Nah, untuk toolnya kita menggunakan aplikasi Smart PLS. Baik, kita langsung lanjut aja ke yang pertama itu ada outer model. Nah, ini karena tadi saya sudah membuat jalur model jadi seperti ini ya. Nah, lanjut aja ke outer model. Nah, di dalam outer model yang pertama itu ada uji validitas. Baik. Nah, uji validitas ini kita masuk ke yang ini. Kemudian kita start. Nah, udah. Kemudian kita lanjut ke yang ini nih. Nah, ada validitas konvergen. Nah, kita lihat hasil nilai loading faktor pada setiap indikator. Nah, hasil statistik beberapa indikator menunjukkan nilai loading faktor lebih dari atau sama dengan 0,7 dan sebagian lagi menunjukkan lebih dari 0,5. Ini artinya data yang kami inputkan sudah dinyatakan valid. Hal ini selaras dengan para ahli. Nah, bisa dilihat hasilnya. Kemudian ada validitas konstruk. Nah, ini ya. Nah, bentar. Yang selanjutnya itu ada diskriminan validity. Nah, ini dia ya, diskriminan validity. Nah, data dikatakan valid jika nilai akar APE lebih besar dari nilai korelasi antar variabelnya. Menurut Pornell dan Laker, terkait validitas diskriminan ini, akar kuadrat APE dari setiap konstruk harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk tersebut dengan konstruk lain dalam model. Dan selanjutnya itu ada konstruk. Yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, kita masuk ke sini aja ya. Nah, yang pertama itu ada Convet Alpha. Menurut Takafol, nah ini nih, Convet Alpha. Menurut Takafol dan Denrick bahwa nilai Convet Alpha lebih dari 0,5 umumnya cukup untuk menunjukkan reliabilitas yang dapat diterima dalam penelitian sosial dan psikologi. Meskipun nilai idealnya di atas 0,7. Untuk memastikan konsistensi yang lebih tinggi. Nah, dikatakan reliable jika nilai Convet Alpha lebih dari atau sama dengan 0,7. Nah, kita lihat hasil statistik menunjukkan bahwa dua variabel memiliki nilai Convet Alpha lebih dari
atau lebih dari atau sama dengan 0,7 dan satu variabelnya lebih dari 0,5. Ya, bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya itu ada inner model. Nah, di dalam inner model ini ada R square. Nah, di sini ya, R square. Nah, ini hasilnya. Nilai R square memiliki arti seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terkait. Semakin tinggi nilai R square, maka semakin kuat model menjelaskan variabel tersebut. Menurut Gojali dan Latan, nilai R square lebih besar 0,25 artinya model lemah. Nilai R square lebih besar dari 0,5 artinya model cukup kuat. Dan nilai R square sebesar 0,75 artinya model kuat. Nah, hasil uji nilai R square lebih dari 0,5 itu artinya model sudah cukup buat menjelaskan variabel tersebut seperti kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu ada part koefisien. Bentar ya. Part koefisien. Nah, yang ini. Nah, part koefisien adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Nah, menurut Gojali dan Latan, nilai part koefisien positif itu artinya jika pengaruh variabel bebas mengikat, maka efeknya terhadap variabel terikat juga meningkat. Nah, jika nilai part koefisien negatif, itu artinya jika pengaruh variabel bebas mengikat, maka efeknya terhadap variabel terikat akan turun. Interpretasinya yaitu hasil uji menunjukkan bahwa nilai part koefisien pada variabel literasi keuangan yaitu sebesar 0,594 semakin mendekati nilai 1 dan bernilai positif. Itu artinya variabel literasi keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel perilaku keuangan. Sedangkan nilai part koefisien pada variabel gaya hidup yaitu 0,109 bernilai positif. Itu artinya variabel ini masih memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku keuangan namun tidak sebesar variabel literasi keuangan. Nah, yang selanjutnya itu ada chi-square atau uji predictive relevance. Kita masuk ke yang kita masuk ke coba yang ini ya. Nah, salah. Kita masuk ke yang ini. Nah, pengujian predictive relevance ini digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan. Menurut Haier et al., apabila nilai chi-square lebih besar daripada 0, maka model memiliki relevansi prediktif. Sementara jika nilai chi-square lebih kecil daripada 0, maka model kurang memiliki relevansi prediktif. Semakin tinggi nilainya, maka semakin baik model memprediksi variabel terkait. Nah, nilai chi-square ini dapat dilihat melalui hasil analisis blindfolding. Nah, hasil uji analisisnya. Hasil uji analisis ini menunjukkan bahwa nilai chi-square pada variabel perilaku keuangan sebesar 0,092 dan nilainya lebih besar daripada 0. Ini artinya model sudah memiliki relevansi prediksi yang cukup kuat. Nah, yang selanjutnya itu
ada ini, kita masuk ke uji nilai goodness of fit ya. Masuk ke sini, kita masuk ke yang bentar. Nah, karena di dalam goodness of fit ini dihitung manual, jadi rumusnya itu akar kuadrat R square dikali APE. Nah, hasilnya itu bentar ya, R square nya itu ada di kita hitung pakai kalkulator aja manual. 0,373 dikali AVE-nya berapa, guys? Di sini ini AVE-nya yaitu AVE, bentar, cari dulu AVE. 0 AVE-nya itu dikali 0,580. Dikali 0,670. Nah, tuh lupa lagi. Maaf. Pokoknya hasilnya itulah lebih pokoknya mah yang kuat. Wah, lupa lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu ke yang ini, bukan overloading, bukan diskriminan, bukan ke mana ya? Nah, ke yang ini, uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini, bentar. Nah, baik. Uji hipotesis ini adalah proses untuk melihat apakah hubungan antar variabel bebas antara X1 atau X2 dan variabel terikat yaitu Y itu signifikan atau tidak. Nah, hipotesis yang pertama itu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Nah, H1 gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Nah, bisa dilihat nilai T hitung. Nah, nilai T hitung itu yaitu harus nilai T hitung itu sebesar, bentar, nilai T hitung yaitu sebesar, nah ini 5,105 lebih besar daripada T tabel ya, lebih besar daripada T tabel. Dan nilai P yaitu
0,0000 itu lebih kecil daripada 0,050. Nah, kedua kriteria telah terpenuhi. Itu artinya hipotesis kosong ini diterima. Nah, gaya hidup yaitu nilai T hitung yaitu sebesar 0,4484 lebih besar daripada T tabel. Yaitu T tabelnya 2,032. Nah, nilai P value yaitu sebesar 0,629 itu lebih besar daripada 0,050. Nah, kedua kriteria tidak terpenuhi. Itu artinya hipotesis satu ini ditolak. Yang mana maknanya adalah gaya hidup ini memiliki pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan masyarakat Gen Z di Garut. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.